Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah support channel ini. Ya, terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan pengetahuan, informasi, dan ilmu yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan menyikapi tentang ramalan masa depan. Ya, tentunya banyak ya teman-teman yang mengetahui, ya sudah rahasia publik, bahwasanya banyak sekali peramal yang ada di Indonesia khususnya, ya bahkan di mancanegara, yang mengeluarkan prediksi-prediksi di masa yang akan datang. Ya, dalam menyikapinya kembali, ya harus dicari jalan bijaksananya kembali ke tentunya pandangan teman-teman semua. Ya, memang benar ada beberapa orang yang bisa melihat masa yang akan datang, masa depan. Nah, tapi ditarik kembali, sumbernya dari mana? Melihat masa depan itu sumbernya dari mana? Apakah itu ilmu Allah, ya hikmah, ya yang memang diberikan langsung kepada orang-orang tertentu, ya para kekasihnya, para wali Allah, atau memang ini sumbernya hanya karangan saja, firasat saja, menerka-nerka saja, berdasarkan kartu. Bisa ditarik lagi lebih jauh, yang lebih kemungkinan buruk, berdasarkan informasi curian dari para jin, dari para iblis. Nah, karena memang ada dua jalur, ya tentunya yang putih atau yang hitam. Ya, kalau yang putih biasanya memang orang-orang yang alim agama, para kekasih Allah, para wali Allah ini memang diberi penglihatan masa yang akan datang, tapi biasanya tidak akan dibocorkan. Ya, karena kembali masa depan itu ya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun manusia ada yang diberi penglihatan, mungkin akan hanya memberikan kode-kode tertentu. Tidak mungkin diblak-blakin terlalu vulgar begitu saja, karena ada resikonya. Nah, bagi yang jalur hitam ini, atau dia curian dari informasi jin atau para iblis, setan, ya. Nah, ini biasanya akan ceplas-ceplos ngomongnya, akan belak-belakan, akan vulgar. Nah, yang lebih bodohnya lagi, mohon maaf ya, yang hanya berdasarkan firasat atau menerka-nerka, ya informasi yang ala kadarnya. Nah, ini yang bodoh. Nah, dalam menyikapinya, ya tentunya ya masa yang akan datang adalah hak prerogatifnya Allah. Walaupun mungkin ya bahkan para kekasih Allah pun yang bisa melihat masa yang akan datang, ya dia akan istighfar ya akan sedih, karena ketika yang dilihat itu buruk, dia akan berdoa semoga ini tidak terjadi. Ketika yang dilihat baik, dia akan berdoa juga untuk itu akan lebih baik, masa yang akan datang itu akan terlihat lebih baik lagi, akan terjadi, terkabul dengan yang lebih baik daripada yang dia diberi lihat. Dan ada resikonya. Salah satu resiko dari membocorkan ramalan, ya apabila tepat, itu ada pengurangan umur. Jadi ada resiko ya untuk peramal masa yang akan datang, masa depan. Ini ada resiko pengurangan umur. Jadi yang tadinya mungkin umurnya 60, ketika dia terus membocorkan ramalan, umurnya semakin lama dikurangin sama Allah. Ya dikurangi setahun, dia bocorkan lagi yang lain, dikurangi lagi. Karena apa? Jatuhnya kesombongan. Ya bahwasanya sejatinya masa yang akan datang ini milik Allah. Ya kalaupun bahkan ya wali Allah itu diberikan pengetahuan akan masa yang akan datang, pasti dia akan lebih hati-hati lagi, tidak vulgar untuk menggembleng atau membocorkan secara gamblang masa yang akan datang. Karena kembali lagi,
itu hak Allah sepenuhnya. Ya tadi yang saya bilang ya, wali Allah ketika melihat masa yang akan datang terjadi, jika yang dilihat buruk, dia istighfar, dia berdoa agar tidak seperti itu. Ya, agar tidak banyak air mata yang terjadi, agar tidak banyak korban yang terjadi. Ketika yang dilihat itu masa yang akan datang yang baik, dia akan tetap berdoa agar itu terjadi, bahkan bisa terjadi lebih baik. Ya, ngerti saat durungnya winara. Memang ada orang-orang seperti itu, tapi biasanya menang, biasanya diam. Ya salah satu ya dari kalau di cerita pewayangan itu adalah Nakula Sadewa. Nakula Sadewa ini ngerti saat durungnya winara, ngerti sebelum kejadian. Ya tapi dia tetap diam, dia tetap ya menjalankan sesuai takdirnya Allah, menjalankan apa adanya kehidupan itu. Ya salah satu cerita yang bisa diambil ya, ketika para Pandawa ini diusir dari Astina ya oleh para Kurawa karena kalah pertaruhan, diusir. Nah di dalam rumah itu Nakula Sadewa ini tahu bahwasanya para Kurawa ini akan membakar rumah tersebut. Nakula Sadewa bisa saja membocorkan ini kepada saudaranya ya yang lain agar cepat-cepat pindah sebelum rumah itu terbakar. Tapi apa yang dilakukan Nakula Sadewa? Dia tetap tidur. Ya, dia tetap pura-pura tidak tahu. Ya, bahkan kemungkinan terburuk ya, walaupun dia sudah dikasih tahu ya, dia ngerti kejadian yang akan datang bahwasanya rumah itu akan dibakar, tapi dia tidak membocorkannya. Ya kalau memang harus mati, asal mati di tangan Tuhan, asal mati di tangan yang maha kuasa, itu takdirnya. Ya bahkan ya para wali Allah, para kekasih Allah, mereka tahu kapan mereka akan dijemput, kapan tahu mereka akan menemui ajalnya, menemui kematiannya, hari kematiannya. Ya bisa saja mungkin ya kalau egois, saya masih mau umur panjang, saya menghindari kematian itu. Yang saya tahu bahwasanya kalau di tempat itu saya akan mati, ya dipindah, dia pindah dari tempat itu. Hari itu dia tidak kemana-mana, tapi tetap para wali Allah, para kekasih Allah ini menjalankan sesuai takdirnya, walaupun mereka mengerti waktu kematiannya, tempat kematiannya, seperti apa kematiannya, tapi dia berjalan dengan kehendak Allah. Yaitu salah satunya ya, dalam menyikapi ramalan kita harus bijaksana. Ya bahkan para wali Allah, para kekasih Allah ini yang mengerti akan kejadian di masa yang akan datang, ya pasti lebih berhati-hati. Walaupun dibocorkan, pasti akan hanya berdasarkan simbol-simbol atau kode-kodenya. Tidak mungkin selalu gamblang begitu saja. Yang mungkin ada yang gamblang, tapi hanya beberapa, pasti lebih hati-hati. Ya bagi yang jalurnya gelap ya, ilmu hitam, ya pasti ada bocoran-bocoran jin, bocoran-bocoran iblis yang mencuri berita dari langit. Nah yang bodoh, dia hanya berdasarkan terkaan saja, berdasarkan informasi yang seadanya saja, ya informasi fisik gitu. Ya mungkin itu pembahasan tentang menyikapi ramalan masa yang akan datang. Tentunya kita harus bijaksana. Ya takdir itu memang sudah ditentukan sama Allah, walaupun dibocorkan harusnya lebih hati-hati lagi orang-orang yang seperti itu, karena ada resiko pengurangan umur. Ya balik lagi ke teman-teman ya, mau dipercayai atau tidak hak masing-masing, tapi harusnya lebih bisa memaknai lebih dalam, lebih bijaksana lagi ke depannya. Yang mau sharing cerita boleh ya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggolangit, semoga menjadi ladang amal dan jadi ladang pahala. Ya Kisonggolangit pamit undur diri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.